Halo, selamat datang kembali di channel Info Update Akurat. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok baru yang muncul di Palestina selain Hamas, yang katanya mereka adalah kelompok yang didukung oleh Israel itu sendiri. Belakangan ini muncul kekuatan baru di Gaza Selatan di tengah perang antara Israel dan Hamas yang berlangsung sejak lama, mulai Oktober 2023. Kekuatan baru ini beranggotakan ratusan pria bersenjata yang dikenal sebagai pasukan populer. Pasukan itu dipimpin oleh seorang pria bernama Yasser Abu Shabaab. Israel pun dikabarkan berada di balik pasukan yang dipimpin oleh Yasser Abu Shabaab itu. Apa sebenarnya yang dilakukan pasukan Yasser Abu Shabaab di Gaza? Dan sebenarnya siapa Yasser Abu Shabaab? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelum kita lanjut, subscribe channel kami terlebih dahulu agar kalian lebih update dalam info terkini. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih untuk supportnya. Kekuatan baru di Gaza Selatan yang disebut sebagai pasukan populer dipimpin oleh Yasser Abu Shabaab, pria yang berasal dari keluarga Badui terkemuka di Gaza Selatan. Di usianya yang hampir 30 tahun, ia memimpin ratusan pria bersenjata untuk memberikan perlindungan kepada organisasi-organisasi internasional yang bekerja di Gaza Selatan. Selain itu, pasukan tersebut juga mengendalikan rute bantuan di dekat titik persimpangan penting seperti di Karim Shalom dan menyediakan pasukan untuk menjaga konvoi dari penjajahan. Abu Shabaab mengatakan ia memimpin kelompok warga dari komunitas ini yang secara sukarela melindungi bantuan kemanusiaan dari penjarahan dan korupsi. Namun, di balik aksinya itu, muncul kabar bahwa Israel lah yang menyediakan senjata bagi milisi Abu Shabaab. Ya, penjabat Israel sendiri telah mengakui bahwa mereka menyediakan senjata bagi Abu Shabaab dan anggotanya sebagai bagian dari operasi untuk mempersenjatai kelompok lokal guna melawan Hamas. Di sisi lain, Abu Shabaab menegaskan anak buahnya tidak pernah menerima senjata dari Israel. Abu Shabaab juga berulang kali membantah adanya hubungan dengan militer Israel. Di satu sisi, Hamas mengatakan Abu Shabaab adalah seorang pengkhianat atau gangster. Hamas pun bersumpah untuk terus melawan sarang penjahat itu dan gengnya. Bahkan Hamas pernah membunuh saudara Abu Shabaab pada tahun 2024. Hamas juga pernah mencoba membunuh Abu Shabaab setidaknya 2 kali, namun semuanya itu gagal. Pasukan Abu Shabaab sendiri menggunakan lambang dan bendera Palestina pada seragamnya. Tetapi Abu Shabaab mengatakan pasukannya bukanlah otoritas resmi dan mereka juga tidak beroperasi di bawah mandat langsung dari otoritas Palestina. Juru bicara pasukan keamanan Palestina, Mayor Jenderal Anwar Rajab juga mengatakan tidak ada hubungan antara aparat keamanan Palestina dan kelompok Abu Shabaab. Analis meyakini Abu Shabaab memiliki sekitar 300 orang di bawah komandonya. Dilaporkan milisi Abu Shabaab kini menjalankan banyak fungsi untuk Israel, seperti membantu mengontrol bantuan untuk dikirim atau tidak dikirim, mencoba memikat orang-orang yang putus asa dan lapar ke zona aman di Rafah Timur, dan melaksanakan misi beresiko tinggi untuk mendeteksi keberadaan pejuang-pejuang Hamas. Pada Mei 2025, setelah bantuan terbatas mulai memasuki Gaza, Abu Shabaab menyebut kelompoknya telah mengamankan sekitar 101 truk bantuan, sebagian besar berupa tepung yang dibawa oleh Program Pangan Dunia.
Supir truk bantuan itu mengatakan Abu Sabab telah menyediakan setidaknya 200 orang bersenjata lengkap untuk melindungi konvoi bantuan. Ya, tentu saja di laporan PBB memang harus berurusan dengan unsur-unsur lokal ketika mencoba mendistribusikan bantuan, baik mereka yang didukung oleh Hamas ataupun tidak didukung oleh Hamas. Kelompok Abu Sabab juga disebut membantu memindahkan warga Gaza ke Rafah Timur. Pada 17 Mei 2025, sehari sebelum penyeberangan Karim Salam dibuka kembali, pembangunan perkemahan tenda di Rafah Timur dimulai dan dilaporkan telah selesai pada 30 Mei 2025. 4 hari kemudian, pasukan rakyat mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa kem-kem penampungan telah didirikan dan rute bantuan kemanusiaan telah dibuka. Karena itu, Abu Sabab mengundang penduduk daerah tersebut untuk kembali di mana makanan, minuman, tempat berteduh, keamanan, dan keselamatan telah disediakan. Diketahui, kem-kem penampungan ini berada di daerah yang dikenal sebagai Koridor Morak yang menjadi tujuan pemindahan warga Gaza oleh militer Israel saat Israel memerintahkan evakuasi untuk sebagian besar wilayah tersebut. Sebelumnya, pada awal Mei 2025, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan populasi Gaza akan terkonsentrasi di sebagian sempit antara perbatasan Mesir dan Koridor Borak. Seorang pejabat keamanan senior Israel mengatakan tujuannya adalah untuk memisahkan bantuan kemanusiaan dari Hamas dengan melibatkan perusahaan sipil yang menciptakan zona aman yang dipatroli oleh IDF. Dengan kata lain, Israel membangun daerah steril di wilayah Rafah di luar rute Morak di mana IDF akan menyaring semua pendatang untuk menyegah penyusup Hamas. Milisi Abu Sabab disebut-sebut mendapat dukungan dari Israel. Dan Israel sendiri mengatakan mempersenjatai kelompok Abu Sabab sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan kelompok Hamas. Namun Abu Sabab selalu membantah bahwa anggotanya sama sekali tidak menerima senjata dari Israel. Bagaimana menurut kamu? Apakah Yasser Abu Sabab seorang pengkhianat di dalam tubuh Palestina? Atau dia sebagai kekuatan tambahan untuk berjuang memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Coba tulis di komentar pendapat kamu. اطلع قول يا رب الله أكبر